Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi santapan rohani bagi kita dalam kebaktian Natal pertama hari ini, yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Tanggal berapa dan hari apa sebenarnya Yesus lahir? Tidak ada seorang pun yang tahu. Mengapa? Karena memang murid-murid pertama tidak mencatatnya. Itu sebenarnya lumrah. Sedangkan kakek saya yang lahir abad ke-19, kalau kita tanya tanggal berapa lahir, apa kau tanya? Untuk apa itu? Hanya saya ingat bapak saya mengatakan, saya lahir pas waktu mangga ini berbuah. Wah, kapan itu? Apalagi 2000 tahun yang lalu. Orang gak peduli mengenai tanggal lahir. Dan memang jangan lupa saudara-saudaraku, Natal bukan merayakan tanggal lahir Yesus, tapi Natal merayakan kelahiran Yesus. Dan itulah yang kedua yang dipentingkan oleh murid-murid itu. Yesus lahir. Sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia. Itu yang penting. Dan itu terjadi sebagai pewujudan dari Yohanes 3:16. Karena demikian besar kasih Allah. Oleh sebab itu firman ini memanggil kita supaya benar-benar merayakan Natal dengan benar. Jangan merayakan Natal untuk Natal itu sendiri, tapi merayakan Natal adalah merayakan kelahiran Yesus Kristus. Pertama, dipanggilkan kepada kita merayakan kelahiran Yesus Kristus, itu harus benar-benar membawa kita dalam hidup kita Yesus yang terutama.
Jangan kita pikir kalau kita mempunyai banyak harta, mempunyai jabatan yang tinggi, mempunyai pendidikan yang tinggi, itu sudah akan menjadi berkat bagi kita. Itu semua perlu. Tapi ingat, harus Yesus yang pertama dan lebih dulu. Karena seperti yang sering saya katakan dan saya katakan semalam di HKIP Sudirman, uang bisa membeli kemewahan, tapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Uang bisa membeli ranjang yang empuk, tapi uang tidak bisa membeli tidur nyenyak. Uang bisa membeli rumah yang besar dan indah, tapi uang tidak bisa membeli rumah tangga yang baik, rumah tangga yang nyaman, rumah tangga yang damai. Hanya Yesus yang menjadi sumber kebahagiaan. Hanya Yesus yang menjadi sumber damai, membuat kita tidur nyenyak. Jangankan ranjang yang empuk, bantal yang sangat empuk pun sebagaimana yang selalu diiklankan, itu bisa membuat tidur nyenyak. Enggak benar itu. Rumah yang indah dan besar tidak senantiasa menjadi tempat rumah tangga yang damai. Tapi Yesus lebih dulu. Karena apabila kita menerima Yesus, semua itu akan berguna. Bukan tidak berguna, tapi jadi berguna. Kalau tidak di dalam Yesus, itu semua pasti tidak berguna. Itu hanya untuk sementara, memberi kesenangan-kesenangan dunia. Coba saudara-saudara kita hayati. Begitu besar kasih Allah. Allah mau mengaruniakan anaknya yang tunggal itu menjadi manusia, lahir sebagai bayi, lahir di kandang domba. Kalau toh kita mendahulukan apa yang di dunia ini, Allah tidak akan mungkin melakukan begitu. Tetapi itu pesan kepada kita, ini yang lebih perlu dalam hidupmu. Sebagaimana yang dilakukan oleh gembala-gembala itu. Setelah firman itu datang, mereka cepat pergi. Mereka meninggalkan dombanya. Bukan berarti domba itu gak perlu bagi mereka. Itu sumber hidupnya sehari-hari. Dan setelah mereka kembali, mereka pergi ke sana. Tapi yang penting mereka cepat-cepat. Yang diberitakan oleh Allah melalui malaikat itu. Juru selamat Yesus, itu dulu. Demikian juga Natal ini. Jangan untuk menjadi hiburan, menjadi kesenangan, enggak. Tapi supaya Yesus benar-benar kita terima. Yesus dulu. Mengapa gembala-gembala itu bisa begitu? Bukan karena mereka masyarakat sederhana tidak mempunyai pendidikan tinggi. Bukan, tapi mereka selalu mendahulukan iman. Mereka tidak mendahulukan otak, pikiran. Bukan karena, saya ulangi, bukan karena mereka tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, bukan.
Kalau mereka menerima berita itu dengan otaknya, dengan pikirannya, gak mungkin mereka pergi. Masa juru selamat, masa Kristus lahir di balungan? Itu juga sangat bertentangan dengan iman orang Israel. Mereka selalu menanti-nantikan, mengharapkan Mesias yang datang dalam kemuliaan, dalam keperkasaan. Itu sebabnya mereka sulit menerima Yesus. Ada pendeta udah meninggal berbicara dengan orang Yahudi, orang Israel. Mengapa kalian gak mau menerima Yesus? Sudah begitu tanda-tanda yang dilakukan. Apa jawabannya? Kau kan orang Batak katanya. Ya, kehidupan sosial kita hampir sama. Struktur sosial kita hampir sama. Coba dulu bayangkan, ada Namborumu. Dia orang kebanyakan saja. Lahir anaknya di kolong jembatan. Tetapi setelah dewasa, dia jadi banyak yang bisa dia lakukan. Kemudian dia katakan, aku anak Allah. Apa kau bisa menerima? Ya, pendeta ini diam. Dia katakan dalam hatinya, Tuhan, syukur aku bukan bangsa Israel. Karena begitu sulit. Kalau tidak diterima dengan iman. Dan itu sebabnya gembala itu bisa selalu mendahulukan Yesus karena mereka menerimanya dengan iman. Era sekarang ini mulai sebenarnya yang disebut era 3.0, terutama pada era 4.0 ini. Saya selalu menyebut era ini era otak. Karena sudah demikian tinggi ilmu orang. Maka kalau ada sesuatu yang tidak bisa dicerna dengan otaknya, dia tidak akan menerima itu menjadi kebenaran. Hanya otak. Itu sebabnya masyarakat maju. Tidak begitu mudah lagi untuk menerima Yesus, menerima Allah. Karena selalu pikirannya. Kita sekarang sudah tiba kepada apa yang disebutkan dalam 2 Timotius ayat 4, pasal 4 ayat 3. Akan datang waktunya. Manusia tidak lagi dapat menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru sesuai dengan kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Itu yang menggunakan otak. Sekarang itu sudah mulai menjangkiti kita. 2000 tahun yang lalu dinubuatkan Paulus. Sekarang sudah terjadi. Bukan lagi akan tiba, tapi sudah tiba. Bahkan di tengah-tengah gereja kita orang mencari-cari khotbah yang mengenakkan telinga. Kalau pendeta itu bisa membuat ketawa, orang merasa puas. Malori mana merjemi itu puang mekeli bayi-bayi. Karena firman itu oleh otak manusia itu telah didegradasi menjadi konsumsi telinga. Manusia sudah lupa bahwa firman itu adalah hidup. Adalah makanan yang harus menjadi kebutuhan utama dalam hidup kita. Dan banyak sekarang orang Kristen
menerima Yesus dan mengharapkan dari Yesus itu mereka memperoleh kepuasan telinga, kepuasan mata, kepuasan perut. Itu yang menggunakan otak. Bukan berarti otak kita ini tidak perlu. Gak mungkin Tuhan menciptakan manusia dengan otak yang berakal budi kalau tidak perlu. Dan gunakan itu dengan baik. Kita harus mampu mencapai apa yang dikatakan kecerdasan ini. IQ, EQ, SQ. Nah, itu dikembangkan lagi sekarang oleh RFKP, ahli manajemen. Harus juga ada XQ, execution quotient. Kecerdasan mengeksekusi, yang selalu saya terjemahkan dengan kecerdasan keterampilan. Kalaupun ada IQ, EQ, SQ, dia bilang kalau kita tidak terampil untuk melakukannya, untuk apa? Dia kembangkan lagi, bukan hanya XQ, harus ada SCQ, social quotient. Harus cerdas bermasyarakat. Oleh sebab itu gunakan otak. Gunakan otak. Tapi otak itu kalau bagi firman Tuhan, gunakan itu sebagai alat untuk mengoperasionalkan iman. Cari itu semua, tapi dasarkan kepada iman. Supaya dengan iman kita bisa menghidupi firman Tuhan. Supaya dengan iman kita menerima Yesus adalah juru selamat. Dan menjadikan kita membuat Yesus yang pertama, yang utama, yang lebih dulu. Dan itu sebenarnya makna Natal. Yang kedua ditekankan di sini. Dengan menerima Yesus, dengan perayaan Natal yang merayakan kelahiran Yesus dan menerima Yesus di dalam hidupnya, maka hidupnya akan menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Dia akan menjadi sumber berita tentang Yesus. Dia akan menjadi sumber firman Tuhan. Gembala-gembala itu pergi ke kandang domba itu. Mereka menemui Yusuf, Maria dan bayi itu. Mereka bersyukur, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kemudian mereka melakukan kebaktian di sana yang berintikan liturgi. Gembala-gembala itu berliturgi di kandang domba. Iya, itu yang mereka lakukan. Apa liturginya? Itu Lukas 2 ayat 10 sampai 13. Apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka? Jangan takut. Karena aku memberitakan sukacita besar bagi seluruh bangsa. Itu yang mereka katakan. Kan itu yang mereka katakan kepada Yusuf dan Maria. Dan itulah Natal yang pertama itu. Natal pertama secara huria itu gembala-gembala itu. Dan isi kebaktian mereka itu aja. Liturgi, firman Tuhan. Itu yang membuat Maria mengatakan menimpannya dalam hatinya. Itu sebenarnya yang diteladani HKBP. Maka bagi HKBP dulunya Natal adalah kebaktian, ibadah yang berintikan liturgi dan khotbah. Generasi-generasi tua teman-teman saya di sini tentu masih ingat bagaimana Natal di kampung. Kebaktian. Tetapi kemudian itu bergeser oleh kemajuan dunia ini dan di dalam hidup HKIP itu bergeser. Jadi ada dua pesta Natal itu. Kebaktian dan perayaan. Dan susahnya kebaktian porsinya semakin kecil, semakin banyak
porsi perayaan. Dan bahkan sudah banyak sekarang gereja HKIP disponsori oleh para pendeta muda membuat kebaktian itu jadi bentuk perayaan. Bukan lagi ayat-ayat Alkitab itu yang diucapkan di liturgi, bahasa mereka sendiri. Gak bisa. Harus seperti gembala ini, firman Tuhan itu, ayat-ayat Alkitab itu yang harus dikatakan sebagai liturgi. Baik di sekolah minggu sampai kepada yang lansia. Mereka melakukan itu sebagai puji-pujian kepada Tuhan. Natal pertama itu sangat sederhana. Tapi Natal yang pertama itu bisa membawa mereka kepada nyanyian kita nomor 54 itu. Saya enggak suka bahasa lain, ini lebih suka bahasa Batak. Sonang ni bornginai. Dalam kesederhanaan itu, apakah kita sekarang ini dalam kemeriahan Natal yang kita lakukan, apakah kita bisa mengatakan sonang nai? Atau kita hanya mengatakan riburai? Saudara-saudaraku, jangan sampai kita dijangkiti penyakit negara maju. Kalau kita lihat di TV, di semua negara maju, Amerika, Eropa, Australia, begitu meriah Natal mereka. Mulai hari Senin setelah selesai akhir tahun gerejawi, udah semua itu. Kemarinnya itu belum ada apa-apa. Tapi paginya itu semua jalan-jalan dihiasi dengan hiasan Natal. Semua pertokoan penuh dengan pohon Natal. Luar biasa. Tapi saya katakan kepada mereka waktu saya diundang gereja Lutheran Australia. Saya katakan kepada mereka, your Christmas is Christmas without Christ. Natal kalian adalah Natal tanpa Kristus. Natal tanpa Yesus. Mereka enggak pernah lagi ibadah ke gereja. Mereka enggak pernah lagi berdoa. Mereka enggak mengerti lagi apa itu Yesus. Tapi mereka merayakan Natal demikian meriah. Jangan sampai dijangkiti penyakit itu kita. Lebih baik sederhana, tapi ingat Yesus yang dirayakan supaya kita bisa mengatakan sonang nai. Dan jangan lupa saudara-saudaraku, liturgi gembala-gembala itu tidak berakhir di kandung domba itu. Mereka keluar dari sana dan memberitakan sesuai yang diberitakan Tuhan kepada mereka, kepada semua orang. Itu sebabnya dikatakan di sana banyak orang yang heran. Jadi pada saat mereka kembali dari kandang domba itu, liturgi mereka enggak berhenti. Karena hidup mereka sudah didiami oleh firman Tuhan. Itu yang selalu mereka katakan. Dan ini yang perlu bagi kita. Jangan hanya mendengar liturgi. Apalagi orang yang ikut berliturgi. Hanya di gereja itu dia berliturgi. Setelah dia keluar dari gereja itu enggak ingat lagi firman Tuhan satu kalimat pun. Dan itu puji-pujian dari mereka yang utama. Menjadi pemberita Injil, memberitakan firman Tuhan. Dan itu sebenarnya yang dimaksud HKBP. Makanya Natal pada dulunya adalah kebaktian yang berintikan liturgi dan khotbah. Karena pesta Natal itu bagi HKBP adalah bersukacita dalam firman Tuhan. Supaya manusia terlatih mendengar firman Tuhan, terlatih mengucapkan firman Tuhan, terlatih menghidupi firman Tuhan. Sehingga gembala-gembala itu kembali kepada domba-dombanya. Dan di dalam seluruh perjalanan mereka menyanyi, memuji Tuhan. Begitu kalau Yesus lebih dulu
Hidupnya menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Mereka kembali kepada dombanya. Mereka kembali mengerjakan pekerjaannya. Mereka kembali menikmati profesinya. Tetapi ingat, Yesus sudah lahir dalam hidup mereka. Sehingga ada kebaharuan menghadapi hartanya. Ada kebaharuan menghadapi profesinya. Lakukan itu semua dalam Yesus. Saya katakan di Sudirman semalam, ada orang yang mengatakan Yusuf dan Maria mengorbankan masa mudanya. Mereka tidak lagi menikmati masa mudanya. Salah. Yusuf dan Maria tahu risikonya itu. Semua kalau mereka lakukan firman Tuhan. Tapi dengan menghidupi firman Tuhan itu, sudah ada kebaharuan di dalam hidup mereka. Bahwa kenikmatan hidup ini, kenikmatan kepemudaan itu bukan lagi di hal-hal dunia ini. Bukan lagi di harta, bukan lagi dalam nafsu-nafsu duniawi. Tapi mereka menikmati masa mudanya dalam Yesus. Bukan mereka tidak menikmati, menikmati dong. Masa mereka enggak menikmati, malah lebih nikmat. Karena lebih nikmat kenikmatan dalam Yesus dari kenikmatan yang lain-lain itu. Saya ulangi, mereka bukan tidak menikmati. Bagaimana pemuda-pemuda sekarang? Kita bergembira kalau ada orang melihat wanita buru Batak yang cantik. Sering dikatakan, dokter dah buru Batak ate, uli puang katanya. Itu harus dirubah. Karena masyarakat Batak sudah maju karena ilmu ini. Bahkan harus kita katakan, dari mana buru Batak bahuli. Itu dah. Masa kalau buru Batak harus jadi jelek? Enggak ada itu. Sekarang itu udah cantik-cantik semua. Tapi ingat, nikmati itu di dalam Yesus. Nikmati profesimu di dalam Yesus. Itu akan menghasilkan kehidupan yang benar-benar memperoleh damai. Itu sebabnya selalu saya tekankan. Natal itu, hidupi itu. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Telah lahir hari ini. Oleh sebab itu kita bukan hanya merayakan kelahiran Yesus di Betlehem. Bukan, itu sudah masa lalu. Tapi yang terutama hari ini. Yesus telah lahir bagimu. Lahir bagimu. Padahal gembala-gembala itu disapa oleh malaikat di padang Efrata. Tapi malaikat mengatakan, itu yang lahir di Betlehem itu lahir bagimu. Itu firman Tuhan juga kepada kita sekarang. Yang di Betlehem itu lahir bagimu. Dan hari ini. Di dalam Yesus kita kembali kepada kehidupan kita. Kita beroleh keselamatan, kedamaian dan kebahagiaan. Di dalam Yesus kita menerima perjamuan kudus. Yesus yang mengatakan dalam Yohanes 6. Orang yang tidak memakan dagingku dan minum darahku tidak akan memperoleh kehidupan kekal. Saya harap kalaupun kita mengikuti perjamuan kudus nanti jangan karena terpaksa. Saya bilang tadi sama pendeta itu harus dirubah. Kenapa dalam kebaktian dilakukan perjamuan kudus? Selesai dulu kebaktian. Kasih waktu sebentar supaya orang yang tidak begitu menginginkan bisa pulang. Walaupun kita tidak menginginkan, ada orang yang tidak menginginkannya. Dan saya harap kita yang ikut perjamuan kudus, yang sudah bisa mengikuti perjamuan kudus, jangan karena terpaksa,
Tetapi karena rindu kepada Yesus Tuhan kita yang lahir itu, karena rindu makan dagingnya dan minum darahnya, sehingga kita benar-benar anak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di sorga, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal memasuki kehidupan kami, menjadi manusia, menjadi seorang bayi. Ajar kami Bapa melalui Roh Kudus-Mu, agar saat ini kami mengatakan, hari ini Yesus telah lahir bagiku. Amin.